Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri yaitu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Dasar perintah berpuasa yakni sudah tercantum pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadis surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Jadi perintah berpuasa ini hanya dikhususkan buat kita atau buat orang-orang yang beriman saja. Kalau yang tidak beriman bagaimana? Yang enggak beriman itu tidak ada keterangan di ayat ini. Karena di ayat ini disampaikan bahwasanya Allah memberi salam, memberi Allah memanggil dengan nama ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam wajib berpuasa. Kemudian rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Rasul atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua yakni mendirikan sholat. Sholat sendiri ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu sudah pasti kalian sudah tahu bahwasanya ada 5, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnahnya itu banyak sekali. Ada sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan lain sebagainya, sholat taubat. Kemudian yang ketiga yakni mengeluarkan zakat. Jadi bagi kalian yang mampu ataupun yang Islam, ini dalam hal ini saya menyebutkan Islam karena di sini rukun Islam mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat yakni puasa. Puasa sendiri yakni di sini adalah di bulan Ramadan. Lah, sekarang ini waktunya bulan Ramadan, kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita harus wajib berpuasa. Kemudian yang kelima yakni ibadah haji. Ibadah haji di sini diterangkan bahwasanya bagi yang mampu saja. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu bagaimana cara beribadah haji? Bahwasanya di situ ibadahnya orang yang tidak mampu itu adalah di sholat Jumat. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, poin yang kedua yakni syarat wajib
syarat syah, rukun, dan yang membatalkan puasa. Nah, kini kita menyampaikan ke poin yang pertama, yakni syarat wajib puasa. Artinya hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Adapun syarat wajib berpuasa itu ada 4 hal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Yang ketiga, maksud saya yang keempat itu kuat berpuasa. Jadi di sini tadi saya sampaikan bahwasanya yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Di sini keterangannya ada syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Berarti orang yang Islam wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, yang berakal sehat. Apakah orang gila itu boleh berpuasa? Tidak boleh, karena mereka tidak berakal sehat. Kemudian yang ketiga, orang yang balik atau sudah dewasa. Jadi yang sudah mengalami mimpi basah bagi yang laki-laki, kemudian menstruasi bagi yang perempuan, itu boleh wajib berpuasa. Kalau yang belum, itu masih pembelajaran, dikatakan pembelajaran. Keempat, yakni kuat berpuasa. Jadi orang yang kuat berpuasa itu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau sakit bagaimana? Sakit tidak apa-apa berpuasa, asalkan dia kuat berpuasa. Kalau sakit tidak kuat berpuasa, tidak boleh, tidak usah dipaksakan, tidak apa-apa. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang ke poin yang B, yakni syarat sah berpuasa, yakni artinya hal-hal yang harus dipenuhi sebelum puasa. Adapun syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4 hal juga. Yang pertama, Islam, pasti. Kemudian yang kedua, mumayyiz, atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas atau wiladah. Apa wiladah? Yaitu keluar darah sehabis melahirkan. Yang keempat, yakni dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian yang sekarang masuk ke poin yang C, yakni rukun puasa, yang artinya segala sesuatu yang harus dilakukan dalam puasa. Itu apa saja sih? Yaitu di sini ada 2. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua menahan segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Yang pertama, niat. Niat itu diucapkan sebelum datangnya sahur atau di malam hari atau setelah sholat raweh. Kalau orang yang niat setelah subuh bagaimana? Tidak boleh. Jadi di sini niat berpuasa itu harus sebelum sahur ataupun sebelum subuh. Dan niatnya sendiri yang biasa kita ucapkan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawmal ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati fardha lillahi ta'ala. Kemudian yang artinya aku niat berpuasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yakni menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi setelah setelah kita sahur sampai azan maghrib, kita tidak boleh melanggar apa saja yang membatalkan puasa. Itu kita harus menahan dari sabar, nafsu, segala amarah ataupun lain sebagainya yang itu nanti bisa membatalkan puasa. Pacaran, maksiat, melihat apapun yang itu bisa membuat batal
itu tidak boleh. Kemudian di sini ada keterangan bahwasanya apa saja sih yang membatalkan puasa. Di sini diterangkan bahwasanya ada 6 hal. Yang pertama, makan dan minum yang disengaja, pasti itu. Orang yang makan dengan sengaja ataupun minum dengan sengaja, pasti dia sudah dikatakan batal puasanya. Tapi kalau orang yang tidak sadar kemudian makan atau minum, bagaimana? Itu namanya rezeki. Misal kita bangun tidur, karena kebiasaan bangun tidur kita menuju ke ruang dapur, kulkas, buka air, kita minum, glek. Sudah diminum, kemudian ingat, astagfirullahaladzim, saya berpuasa. Itu bagaimana? Itu tidak apa-apa berpuasa, dilanjut, itu namanya rezeki. Tapi kalau sengaja, waduh panas, haus, akhirnya dia minum dengan sengaja dan makan, itu tidak boleh. Kemudian di sini ada keterangan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang makan atau minum karena lupa, tidaklah dia berbuka atau tidak batal puasanya, karena hal itu semata-mata suatu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kalau makan dan minum dengan tidak sengaja itu namanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya bagaimana? Tetap lanjutkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, muntah. Muntah yang disengaja. Misalnya nganggur-nganggur tangannya dilepokno. Muntah. Sengaja. Itu akan membatalkan puasa karena muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak dengan sengaja itu tidak apa-apa. Misalnya kita bermain misalnya kita main kepala kita di atas, di bawah, kaki kita di atas, kok tiba-tiba kita bahasa Indonesianya tersedak antep gitulah, antep itu kok tiba-tiba muntah. Nah, itu tidak apa-apa, itu lanjutkan karena tidak disengaja. Di sini sesuai dengan sabda Nabi, yakni barang siapa yang terpaksa muntah sedang saya ulangi, artinya siapa yang terpaksa muntah sedang ia berpuasa, tidaklah wajib mengqodoknya. Tetapi siapa yang muntah disengaja, wajiblah ia mengqodoknya. Nah, hadis riwayat 5 ahli hadis. Jadi kalau tadi saya jelaskan, muntah disengaja itu membatalkan, kalau muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga, yakni bersetubuh atau bersenggama. Bagi yang sudah bersuami istri, kalau bersetubuh ataupun bersenggama dalam bulan suci Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, ini bagi laki-laki, keluar mani yang disengaja. Nah, kalau kita mengeluarkan mani dengan sengaja, itu hukum puasa kita batal. Tapi kalau kita tertidur tiba-tiba bangun kok keluar mani, itu tidak apa-apa, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima, yakni haid atau akibat atau nifas atau nifas yang dalam artian akibat melahirkan. Jadi kalau orang yang haid kemudian orang yang setelah melahirkan itu tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa bagaimana? Batal, tidak sah puasanya karena dia dalam kondisi yang tidak suci. Kemudian yang keenam terakhir, yakni gila atau hilang akal. Jadi yang saya sebutkan tadi di awal bahwasanya kita orang yang berakal sehat wajib berpuasa. Kalau orang gila atau hilang akal tidak boleh berpuasa. Seperti itu. Kurang lebihnya sampai di sini dulu. Mungkin ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.